Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Munas Ramli atau Bang Munas kemarin ya, yang sudah hadir bersama tim dari ABAK, Bapak Ibu guru, wali kelas 9 maupun Bapak Ibu orang tua siswa, dan saya sangat sayangi dan saya banggakan teman-teman semua di kelas 9. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. Sehat. Oh, jawabnya begitu. Datar sekali. Semangat dong. Wah. Dia Butika ya. Wah. Sip. Tapi karena sudah jam 10, sudah lewat 3, jadi sama-sama yuk teman-teman semua yang di rumah silakan disiapkan minumannya. Nanti mudah-mudahan kalau ada cemilan di rumah alhamdulillah. Karena materinya sangat-sangat, kalau bahasa ini mungkin daging semua gitu ya. Wah. Jadi disiapkan catatannya, mau ditulis di note-nya yang ada di laptop silahkan. Tapi kita sedang persiapan dulu ya, sebelum nanti acara dimulai. Ini sedang kita mempersiapkan diri, mental, jadi siap menghadirkan hati. Wah, ini ada backsoundnya dikit ya, biar nggak garing. Wih. Insya Allah ini belum ada yang nyalain kamera kecuali hanya Bapak Ibu Guru dan Pak Munas ya. Ada Pak Hasan dan ada Ibu dari komite, ada Ibu Dara. Gimana kabar Ibu? Yang lain ditunggu kameranya on. Wah, nanti diminta sama Pak ini sama Bang Munas sebenarnya. Sudah saya open, jadi nanti silakan di mohon bantuan juga teman-teman semua saling apa ya, japri ya ke teman-teman yang belum join, silakan segera join, jangan sampai nanti tertinggal. Sudah siap? Kita mulai Bu Tika. Oke. Halo. Sudah, wali kelas, ada Pak Hasan, ada Bu Wati, tinggal Bu Is nih belum join. Tapi teman-teman semua, kita akan mulai ya. Saya di sini sebagai pembawa acara. Hampir-hampir abadi ya, pengganti nih. Serep kedua Pak Faisal, pembawa acara abadi. Tapi mari sama-sama kita niatkan dalam hati masing-masing. Segala hajat kita semoga Allah kabulkan. Kita doakan orang tua kita di rumah yang sedang bekerja, mencari nafkah. Kemudian yang sedang berjibaku di rumah, mengurusi rumah. Kita doakan juga guru kita, kerabat kita, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan sakit yang didera, semoga sebagai penggugur dosa. Dan terlebih, hajat kita terutama bagi angkatan Liposko, mudah-mudahan dilancarkan dalam segala ujiannya, diterima di SMA lanjutannya, mudah-mudahan webinar pada hari ini berjalan dengan lancar, teman-teman semua mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru untuk bekal teman-teman semua menghadapi masa depan. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita berkah sampai nanti akhir.
langsung saja insya Allah saya Pak Fajar akan menyerahkan kepada moderator kita pada webinar kali ini, yaitu kepada Bu Tika Susmayanti. Kepada Bu Tika kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah telah mengkaruniakan kembali kita nikmat iman dan nikmat Islam ya, sehingga kita bisa bersilaturahim di acara kali ini, acara yang istimewa ya, insyaallah buat kita semua merupakan acara yang istimewa untuk angkatan Li Fosco ya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami hormati, Aba Munas Ramli yang pagi ini hadir kembali untuk yang kedua kalinya bersama saya. Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan Ibu Guru lain yang hadir. Kemudian Bapak Ibu Komite Sekolah SMP Itesan Harapan. Alhamdulillah acara ini terima kasih banyak, merupakan bagian dari persembahan dari komite sekolah di tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021 ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi anak-anak juga bagi kita semua ya. Insyaallah acaranya seru banget. Saya kemarin sudah menemani Aba ya di sini. Insyaallah seru sekali ya anak-anak. Jadi silakan nanti sebelum Aba meminta, Bu Tika minta dulu silakan videonya diaktifkan. Silakan videonya diaktifkan biar saling kenal ya. Dan Aba juga bisa melihat kalian sehingga nanti bisa interaktif seperti kemarin. Silakan videonya untuk diaktifkan kelas 9. Ayo siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau masa depannya oke? Silakan diaktifkan videonya. Baru hanya Hasna nih. Ketika nggak bisa ya, Naura, Hasna, terima kasih. Syahid, ya, yang lainnya mana? Ayo semangat. Ya. Baik, Putika akan membacakan dulu sambil membacakan datanya Abak Munas ya. Namanya Abak Munas Priyanto Ramli. Beliau ini adalah dosen, kemudian konsultas pendidikan dan narasumber pelatihan. Riwayat pendidikannya S1-nya kemarin di UI ya, kemudian S2-nya di McGill University ya, kemudian S3-nya University of Manchester. Seru, nanti boleh kalian tanyakan ya untuk pengalaman pendidikannya. Dan pengalaman kerjanya juga sampai sekarang masih di Abak Academy sebagai founder dan director. Kemudian dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian juga konseptor dan prinsipal di Homeschooling Kak Seto dari April 2008 sampai April 2010. Kemudian pernah juga menjadi di Surya Institute ya, Education Specialist dan Trainer di tahun 2006 sampai 2012 dan Sains Komunikator di Dr. Rabbit ya, 2001 sampai Maret 2013. Jadi yang sekarang masih mungkin sampai sekarang di UIN dan di Abak Academy ya. Itu mungkin perkenalan pertama, nanti biar Abak menjelaskan lebih lanjut tentang apa ini Abak ya. Mempersingkat waktu, karena kemarin juga ternyata waktu yang diberikan sampai 11:30, tapi luar biasa ya antusiasme anak-anak kelas 8 sampai jam 12. Untuk lebih efektifnya, saya persilakan kepada Aba. Silakan Aba. Baik, Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa bersilaturahmi kembali ya dalam Zoom meeting kali ini ya. Kalau kemarin saya berbagi dengan adik kelas 8 ya, Bu Tika ya. Betul. Sekarang kita dengan kelas 9. Dan selalu beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru dari Sekolah SMP Insan Harapan ya.
Ini Pak Fajar, ada Bu Tika, Pak Hasan ya. Pak Fajar soalnya penyiar radio bener ya, ada ya. Ini saya pikir saya lagi siaran di mana tadi nih, jadi narasumber terus bintang tamu di radio apa tadi gitu ketika dibuka ya. Masya Allah. Lalu juga ayah bunda semua serta adik-adik semua. Nah tadi sudah diajak oleh Bu Tika juga, kalau bisa mungkin dibuka ya. Jika memungkinkan silakan dibuka kameranya biar kelihatan ya, kelihatan orang-orangnya ya, kelihatan adik-adiknya. Jadi lebih interaktif juga ya kan. Jadi apa ya? Jadi kelihatan saya, Pak Fajar ya, dan ayah bunda semuanya itu benar-benar berbicara dengan ada banyak adik-adik gitu ya. Kan kalau namanya doang ini benar ya, ada orang ya di belakang skrinnya sebenarnya ya. Iya. Atau mungkin oh ya skrinnya nyala tapi mungkin ditinggal kemana gitu ya. Iya. Jadi silakan adik-adik semuanya selama ya sampai 11:30 nanti silakan kameranya dinyalakan ya sehingga kita bisa berdialog dan berdiskusi ya adik-adik. Jadi kita berdiskusi saja. Nanti di akhir kita akan ada tanya jawab ya. Tadi sudah ada perkenalan dari Bu Tika, nama saya benar Munas Prianto Ramli, biasa dipanggil Munas ya, Abak Munas, singkatan dari Musyawarah Nasional ya, jadi gampang diingat. Jadi kalau saya tuh nggak pernah tuh ngeliatin Musda, Muswil tuh nggak kenal saya, pokoknya Munas saja langsung. Sekarang saya mengajar di UIN Tarbiyatullah, dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan juga kami ada kegiatan di lembaga pendidikan namanya Aba Academy ya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita berbicara sedikit ya tentang topiknya shaping your future ya. Bagaimana kita merencanakan masa depan kita ya. Kedengarannya mungkin agak berat ya adik-adik ya, tapi enggak, ini santai aja kok, ringan, materinya ringan, santai saja ya. Enggak sesulit fisika atau matematika ya kan. Jadi kita bicara tentang kehidupan saja ya, gimana adik-adik bisa ke depannya seperti apa, cita-cita kalian seperti apa, dan merencanakannya seperti apa ya. Izinkan saya buat share screen. Ya, tadi juga kalau pendidikan saya sudah dibacakan oleh Bu Tika ya, kebetulan alhamdulillah saya S1-nya di Universitas Indonesia, ya. Keduanya saya mendapatkan beasiswa ke McGill University di Kanada, dan S3-nya juga beasiswa ke University of Manchester di UK ya. Jadi saya ke UK alhamdulillah ada bonusnya ya, kuliah di Manchester bisa nonton bola juga gitu ya. Tapi bukan belajar bola ke Manchesternya. Baik adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan diskusi tentang shaping your future. Ya, bagaimana kita merencanakan masa depan kita. Nah, kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan, sederhana kok pertanyaannya, adik-adik bisa jawab mestinya ya. Silakan nanti menjawabnya di kolom chat saja. Nah, menurut adik-adik ini ada 4 tokoh ya, 4 tokoh. Semuanya mungkin adik-adik kenal atau ada yang belum kenal. Yang paling atas itu kiri Bapak B.J. Habibie, seorang teknokrat dan juga mantan presiden kita. Kanan atas itu adalah atlet wushu yang jadi mualaf dan hijrah, Lin Solkok ya. Di kanan bawah ada Ustadz Hadi Dayat, dan kirinya katanya anak-anak milenial kenal semua. Itu Lesti. Nah, menurut adik-adik, ini pertanyaan sederhana saja nih. Di antara keempat orang ini, siapakah yang paling pintar? Ya, menurut adik, silakan dijawab di kolom chat ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tokoh ini yang paling pintar siapa ya? Kira-kira. Coba silakan jawab. Dijawab anak-anak. Ayo. Ayo yang cepet dong jawabnya. Jangan mikir lama. Ayo. Saya. Habibie. Ustadz Hadi Dayat. Habibie. Ayo, mana yang lainnya? Nah, B.J. Habibie, Ustadz Adi Hidayat. B.J.
B.J. Habibie. Ya, yang lain silakan. 30 detik lagi. Yang lain, ayo. Wah, ada nih saya, mantap. Saya. Nah, Ada yang jawab saya. Masya Allah. yang perempuan belum pada kenal sepertinya. Kata Lesti. Dimas, Wah. Lesti. Ustadz Adi Deng. Ada Ustadz Adi Deng, Ustadz Hidayat ya maksudnya. Ya mungkin tadi sudah menjawab Bapak Habibie seperti itu, diganti dengan Ustadz Adi Deng gitu. Iya, terus ya, pinter semua deh. Bentar semua deh. Ya, 5, 4, Ayo. 3, 2, 1 ya. Waktunya habis. 1. Baik, tadi sudah Habis. banyak jawaban ya. Sebagian besar menjawab yang paling pintar adalah Bapak B.J. Habibie ya. Ada juga yang menjawab tadi Lesti. Ada Habib. juga yang menjawab ya, ini berarti PD-nya luar biasa nih, patut diacungin jempol nih ya. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat ya, dari keempat tokoh ini, ada Bapak B.J. Habibie almarhum, ada Linswell Kwok ya, ini atlet wushu. Lalu ada Ustadz Adi Hidayat, lalu Lesti Kejora. Kalau kita bicara yang cerdas mana, yang pintar mana, nah kita lihat dulu itu kecerdasannya di bidang apa, kepintaran di bidang apa. Ya. Memang kita sering mempunyai paradigma ketika kita bertanya yang pintar siapa, kita selalu menunjuk kepada orang-orang yang nilai akademiknya bagus ya, apalagi kalau matematikanya bagus ya, sainsnya bagus, lalu kita katakan oh mereka pintar. Sedangkan jarang sekali adik-adik atau teman-temannya yang mungkin juara baca puisi ya, sudah menerbitkan buku, jarang sekali dilabeli sebagai anak yang pintar dan cerdas ya. Padahal kecerdasan itu berbeda-beda ya. Ada yang cerdas secara matematik ya, ada yang cerdas IPA-nya, ada yang cerdas bahasanya, ada yang cerdas motoriknya, ya, ada yang cerdas keseniannya. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai kecerdasan yang bermacam-macam. Begitu juga dengan keempat-empat tokoh di sini. Kita tidak bisa mengatakan B.J. Habibie lebih pintar. Nah, coba B.J. Habibie disuruh ngasih tausiah. Mungkin Ustadz Adi Hidayat jauh lebih pintar dibanding B.J. Habibie. Ya. Atau ajak Pak Habibie atau Ustadz Hidayat ke lapangan wushu, ya nggak bisa dia ngalahin Linswell Kwok, ya, karena bidangnya nggak di situ. Begitu juga nanti disuruh nyanyi atau disuruh di panggung berbicara panjang ya, mungkin yang lain kalah dibandingkan yang Lesti gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita melihat sebuah kecerdasan, bahwa kecerdasan itu berbeda-beda. Banyak sekali kalau dalam teori pendidikan ada namanya multiple intelligences ya. Howard Gardner. Jadi kecerdasan itu tidak hanya di bidang salah satu bidang saja yang mereka engineering terangkap cerdas, tidak, tapi orang yang cerdas dalam bidang sosial ya, mereka yang cerdas dalam bidang bahasa itu juga pintar. Jadi ketika kita melihat kepintaran atau kecerdasan, kita tidak boleh terfokus pada aspek akademis saja atau bidang tertentu saja. Wah, kalau pintar sains matematika udah itulah yang paling pintar. Enggak, itu adalah paradigma yang keliru. Ya, begitu juga dengan adik-adik ya. Adik-adik di bidang apa kuatnya, di bidang apa lebihnya, maka disitulah kepintaran dan kecerdasan adik-adik. Ya, kita tidak perlu menjadi B.J. Habibie semua, ya, atau tidak perlu menjadi Ustadi semua. Ya, kita perlu mengasah apa kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Gitu kira-kira. Jadi kalau ada yang bertanya, ini cerdasnya bidang apa dulu nih? Maka tadi ada yang menjawab tuh, pintar semua deh. Ya memang keempat-empatnya pintar nih. Pintar di bidang mereka masing-masing. Dan saya rasa juga adik-adik ya, ini ada berapa pesertanya Bu Tika ya? Baru 95. 95, berarti Ya. ini ada 95 adik-adik, berarti adik-adik juga sama. Adik-adik pintar di bidang masing-masing ya. Mungkin ada yang pintar matematika, ada yang pintar baca puisi, ada yang pintar baca Al-Quran, tilawah ya. Ada yang hafal mungkin Al-Quran ya, tahfiz. Jadi kepintaran itu macam-macam. Ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau misalnya nilai matematikanya jelek. Ya. Aduh, matematika jelek. Matematika jelek, sains jelek itu bukan berarti dunia kiamat. Ya. Karena setiap orang sudah diciptakan dengan kelebihan mereka masing-masing. Ya.
Jadi kita fokus dengan kelebihan kita. Nah, pertanyaan kedua adalah, adik-adik sekarang kelas 3 SMP ya, sebentar lagi SMA. Nah, biasanya kalau sudah dekat SMA itu nanti dekat-dekat lulus ada pertanyaan tuh, nanti kalian mau kuliah di jurusan atau bidang apa? Nah, banyak sekali jurusan saat ini ya, tapi jurusannya bukan Serpong Ciputat, bukan ya. Kedokteran, misalnya hukum, kriminologi, akuntansi, ya desain grafis, ya atau teknik informatika. Nah, kalau kalian silakan ketik di kolom chat, nanti kalian maunya kuliah di bidang apa sih? Coba. Sudah kepikiran belum? Atau mungkin belum kepikiran atau tidak kuliah? Ya nggak masalah juga ya. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Chat di kolom chat ya. Penerbangan, hukum, seni, IBM. Maksudnya kerja di IBM, komunikasi. Seni dan desain, kedokteran, psikologi, sastra, bahasa, psikologi, hubungan HI, internasional, kedokteran, psikologi, penerbangan, ekonomi. Wah, Masya Allah ya, udah menemukan ini semua nih sepertinya. Calon-calon jurusannya ya, IT, kedokteran ya. Ya, jadi nggak ada yang YouTuber nih. Nggak ada yang YouTuber, nggak ada yang kuliahnya, belum ada nih. Oh, belum mungkin ada. Nanti di cita-citanya kalian seni, bahasa, teknik telekomunikasi ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Mengambil jurusannya macam-macam nih Bu Tika nih. Jadi Bu Tika nggak usah khawatir nanti ya. 10 tahun lagi nih Bu Tika kalau perlu ahli IT di Inhar bisa datangkan nih yang alumni-alumni sudah jago IT-nya ya kan. Sip, insya Allah. Sakit ya, dokternya adalah mantan murid sendiri gitu ya, alumni Inhar. Jadi alhamdulillah sekali ya. Jadi banyak sekali pilihan nih ya. Ada masalah, mungkin udah ada yang masuk hukum tuh jadi lawyer ya. Dulu pengen jadi penyanyi tapi sekarang ragu. Waduh. Kenapa ragu Asma? Asma kenapa sekarang jadi ragu? Ada Asma? Oh, nggak apa-apa, belum jawab ya. Suaraku seret. Oh. Ya, nanti mungkin suaranya bisa kembali lagi ya, Asma ya. Kalau nulis kan nggak pakai suara, ayo tulis aja. Iya, tulis aja. Nah, itu tadi sudah alhamdulillah ya, sudah beragam sekali dan alhamdulillah tidak ada yang nulis belum kepikiran. Artinya adik-adik sudah tahu mau kemana nantinya ya. Itu hal yang paling penting juga. Kenapa? Karena dulu ya, sebelum banyak informasi, dulu katakanlah 10 tahun yang lalu mungkin ya, 15-10 tahun yang lalu itu pertanyaan ini sulit sekali dijawab oleh anak-anak Indonesia ya. Ketika lulus SMA ditanya mau ngambil jurusan apa, bingung ya. Sudah capek-capek belajar untuk persiapan ujian, capek-capek belajar untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, tapi bingung menentukan jurusannya. Tapi sekarang dengan banyak informasi ya, terlihat tadi adik-adik sudah yakin ya dengan pilihan-pilihannya. Tapi meskipun kita sudah menentukan tempat kuliah, bukan berarti juga di Indonesia khususnya ya, pada akhirnya itu bekerja sesuai dengan bidangnya ya. Ada deh kalau lihat di Indonesia banyak tuh sarjana IPB ya, belajarnya ilmu pertanian ya, kerjanya nggak di pertanian loh. Kerjanya banyak di perbankan ya kan, di perusahaan otomotif ya. Nah, jadi apa yang didapatkan di kampus lebih kepada membangun pola pikirnya ya. Sedangkan ternyata pekerjaannya itu berbeda dengan ilmu yang mereka dapatkan di kampus. Nah, begitu juga pertanyaan berikutnya buat adik-adik. Tadi sudah tahu ya mau kuliahnya kemana. Tetapi kalau ditanya sebenarnya cita-citanya apa sih? Cita-citanya apa gitu. Nah, cita-cita ini berbeda ya. Sekarang ini anak sekarang kan pada hidupnya sudah berbeda dengan kami dulu ya, dengan saya, dengan Bu Tika dulu ya. Kalau Bu Tika ditanya dulu mungkin waktu SD, Bu Tika, SMP, Bu Tika cita-cita paling jadi guru mungkin ya. Jadi apa dulu Bu Tika waktu SMP ditanya Bu Tika mau jadi apa sih gitu? Jadi insinyur pertanian dulu. Oh, insinyur pertanian ya. Ada yang ketawa nih Hasan. Insinyur pertanian. Jadi kalau ditanya paling ya itu ya, karena itu yang dekat dengan kita ya, yang sering kita lihat itu guru ya, mungkin insinyur pertanian ya, polisi ya, atau tentara, atau dokter, pilot. Tapi kalau anak-anak sekarang ya, kemarin saya tanya sama anak-anak SD, itu jawabannya macam-macam ya. Ada yang mau jadi YouTuber ya.
ada yang mau jadi vlogger, ada yang mau jadi ahli desain grafis ya, ada yang menjadi ahli robotik ya, ada yang senangnya main e-sport, dia pengennya jadi atlet e-sport, berbeda dengan zaman dahulu. Nah, sekarang kalau ada adik ditanya, sebenarnya cita-citanya jadi apa sih? Yo, dijawab. Dijawab ya, 1 Kolom menit chat juga. ya. Pilot, wah. Karena kita hari Jumat ya, semua pertanyaan dijawab dalam waktu 1 menit ya. Betul. Wah, ini psikolog, psikiater, dan penulis ya. Jadi psikolog dan penulis, programmer, dokter hewan, psikiater, karakter desain. Oh ya, karakter desain itu dulu belum ada tuh ya. Belum ada ya. Sekarang kedepannya itu avatar ya, avatar developer, avatar desain itu menjadi sebuah profesi ternyata ya. Manga ya, diplomat dan juga penulis ya, programmer, robotik, dokter, wah CEO IBM. Produser, musik, fashion designer. Wah, ini banyak nih. Produser musik, fashion designer, penulis, ya. Manga, judge, manga, hakim. Jadi hakim, ya. Peneliti, pilot. Peneliti, pilot, owner high-end brand. Waduh, pengusaha berarti ya. Pengusaha nih, entrepreneur. Entrepreneur, nyanyiin siapa? Herme. Arsitek, penulis, penulis puisi ya. Oh, jadi penyair ini Aulia, ya. Ada lagi mana? Ayo. Mana? Ada lagi? Ayo, yang belum menuliskan. Profesor. Waduh. Alhamdulillah ya, cita luar biasa. Ada dokter, penulis, pebisnis ya, bisa ya. Banyak sekarang dokter yang punya bisnis dan penulis. Punya bisnis, penulis juga. Bahkan dokter, ada juga dokter yang dia pebisnis jadi YouTuber juga ada. Ya. Ada dokter pebisnis jadi vlogger juga ada. Jadi sekarang memang hal-hal yang dulu tidak kelihatan ya. Kalau dulu kan kayaknya punya 2 profesi sekaligus tuh agak sulit. Tapi sekarang banyak ya. Dia jadi diplomat, kemudian jadi penulis juga ya. Jadi alhamdulillah ini adik-adik sudah mengetahui cita-citanya. Nah, agar cita-cita kita tercapai adik-adik, maka kita perlu tentunya merencanakan. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut ya. Karena kalau kita cuma punya cita-cita saja, terus kita taruh di dompet ya udah nggak tercapai cita-citanya ya. Atau cita-citanya tinggi ya, pengen jadi owner high end brand ya, tapi cuman ditulis saja tapi tidak ada langkah ke depannya, itu akan sulit. Makanya memang penting sekali bagi kita untuk merencanakan ya, bagaimana cara kita meraih cita-cita kita tersebut ya. Kita harus merencanakan dari sekarang. Ya. Wah, itu ada cita-cita ngebersihin Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya. Semangat. Nah, jadi cita-cita yang sudah sangat bagus tadi ya, sudah sangat baik tadi, harus direncanakan biar apa? Biar tercapai. Ya, biar tercapai. Kalau cuma kita tulis, kita taruh di dinding kamar, tapi kita tidak pernah melakukan aksi, ya insya Allah ya tidak tercapai, ya kan? Lalu Benjamin Franklin pernah memberikan nasihat bahwasanya if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kita tidak pernah merencanakan, sebenarnya kita sedang berencana untuk gagal. Ya. Jadi kesuksesan itu adalah direncanakan. Ya, tidak datang dengan sendirinya. Ya. Adik-adik pengen jadi dokter, ya. Terus dari pagi sampai malam, ya, tidak melakukan aktivitas, tidak belajar, ya, tidak ngapa-ngapain. Kira-kira tercapai tidak? Nggak tercapai ya. Jadi harus direncanakan. Misal kita pengen jadi dokter, kita harus tahu tuh pathway-nya jalannya seperti apa atau kemana gitu. Nggak mungkin kan kita pengen jadi dokter terus kita masuk ke IKJ misalnya. Jadi itu dokter musik jadinya, bukan dokter beneran gitu ya. Jadi kita harus pahami cita-cita kita dan kita bikin rencananya serta bagaimana cara kita untuk mewujudkannya. Nah, di samping itu kita juga harus percaya dengan diri kita. Kita harus mempunyai value atau nilai seperti yang bisa kita lihat di video berikut ini ya. Kita tonton dulu video ini sebelum kita lanjut. Find something you love to do. Do it every day. Be obsessed. Balance
can come later. Use your imagination. Put pen to paper. Declare your intentions. Set small goals. Knock them off, set more goals. You have a lot of potential as a child, but none of that is capable of manifesting itself as freedom before you become disciplined. Build confidence. Grow a deep belief. Outwork people. Play the long game. You don't have to be the chosen one. The secret is to build the resolve and spirit to enjoy the plateaus. The times when it doesn't feel like you're improving and you question why you're doing this. If you're patient, the plateaus will become springboards. Finally, never stop striving, reaching for your goals until you get there. But the truth is, even when you get there, even when you get here, standing on this stage, it's the striving, fighting, pushing yourself to the limit every day that you'll miss and you'll long for. If you want to be a grocer or a general or a politician or a judge, you will invariably become it. That is your punishment. If you never know what you want to be, if you live what some might call the dynamic life, but I will call the artistic life, if each day you are unsure of who you are and what you know, you will never become anything, and that is your reward. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. How many of us, I wonder, can recall that childhood moment when we experienced happiness as a state of being, that single moment of untarnished joy, that moment when everything in our world, inside and out, was all right. Everything was all right. Oke, right. Ya tadi kita sudah lihat ya bagaimana ya seperti disampaikan Bu Tika kemarin ada di Inhar ini kan bahasa sudah jago-jago ya. Sudah dilihat bagaimana kekuatan utama itu untuk mencapai kesuksesan adalah diri kita sendiri ya. You have to believe in yourself. Dan yang paling utama lagi adalah kalian harus mengetahui sebenarnya mengenal diri kita masing-masing ya. Nah, sejauh mana kalian mengenal diri kalian ya? Kira-kira kalian sudah mengenal betul diri kalian itu seperti apa? Kira-kira? Ayo, siapa yang sudah mengenal dirinya? Boleh bicara ya, Mbak ya? Iya, boleh bicara. Ya. Silakan. Atau jangan sampai ditunjuk Bu Tika loh. Iya, kemarin ditunjuk deh. Iya. Ayo silakan. Ada yang berani bicara? Ada yang sudah mengenal dirinya? Siapa saya? Atau ditanya Abak kali ya? Kalau ditanya Abak kan belum kenal, jadi boleh nanya Acak. Oh iya, saya nanya Acak aja ya. Iya. Ahmad Zaki mungkin. Rahmat Zaki. Kira-kira sudah mengenal dirinya kah? Belum begitu. Kenapa? Zaki? Belum begitu mengenal. Oh, belum begitu mengenal diri ya. Teman Zaki siapa di sini Zaki? Punya teman akrab nggak? Coba ditunjuk Zaki. Banyak sih Pak. Oh banyak. Ya. Wah, populer Zaki ini di sekolah ya. Cuman 2 teman dekatnya siapa Zaki teman dekatnya? Ada Tejan. Tejan. Ada Tejan nggak? Tejan sama Farel. Coba mana Tejan? Tejan? Tejan bisa mendengar Ya, suara?
Ya, Tejan sudah mengenal diri Tejan sendiri? Atau Belum, Tejan sudah Tejan. mengenal Zaki? Coba kita tanya. Kan Oh, Zaki iya. kurang mengenal dirinya ya. Masih belum mengetahui. Kalau menurut Tejan, Zaki itu seperti apa? Baik anaknya. Oh, baik anaknya. Baik. Oke. Selain itu? Seru. 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 Oke, sip. Oke. Tadi Baik dan siapa? seru ya. Tadi Farel ya, satu lagi ya? Farel satu lagi. Farel mana Farel? Ya, Bu. Oh ya. Itu pertanyaan Aba Kalau menurut Farel, Zaki itu seperti apa orangnya? Baik. Baik, terus Santai orangnya. baik dan apa satu lagi tadi? Orangnya nyantai. Nyantai. Baik dan nyantai katanya Aba. Aba masih mute, Aba. Terkadang kita memang perlu untuk menanyakan diri kita kepada orang lain ya, karena mungkin kita kesulitan untuk mengenal lebih jauh. Tapi sebenarnya untuk bisa sukses itu kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Kita yang paling tahu dengan diri kita sendiri. Nah ini kita kasih aktivitas sebentar ya, aktivitas mungkin cukup 3 menit atau sampai 5 menit. Sejauh mana adik-adik mengenal diri kalian, kelebihan kalian seperti apa, kekurangan kalian seperti apa, minat kalian seperti apa, bakatnya seperti apa ya. Nah, silakan ditulis ya di kertas, nanti jawabannya saja ya. Nanti kita bisa share, berbagi dengan temannya. Kalian harus mengenali diri kalian ya. Termasuk nama kalian itu apa sih? Artinya apa sebenarnya gitu. Pernahkah orang tua menceritakan? Lalu di keluarga siapa yang paling berpengaruh? Lalu nilai penting apa bagi keluarga kalian? Karena setiap keluarga mempunyai basic prinsip yang mungkin berbeda-beda, ya. Lalu siapa di luar keluarga yang menurut kalian sangat mempengaruhi kalian? Tokoh yang kalian kagumi itu siapa? Mata pelajaran yang disenangi siapa? Nah, lalu menurut kalian berbakat di bidang apa? Kalau minatnya di bidang apa? Ya. Bakat dan minat ini sedikit berbeda ya. Kalau bakatnya adalah gift dari Allah ya. Jadi sudah ada dari diri kita sejak kita lahir. Misalnya ada yang pengen jago bola ya, 2 kali pertemuan latihan bola dia udah pintar, sementara temennya nggak bisa misalnya. Atau jagonya dalam bahasa bikin puisi ya, orang udah 3 bulan, 6 bulan belajar bikin puisi nggak jadi. Dia mungkin sehari udah bisa bikin puisi banyak. Nah itu artinya berbakat ya. Kalau minat adalah ketertarikan kita karena pengaruh dari lingkungan, dari apa yang kita lihat. Kita melihat ada sekarang banyak sekali orang yang jadi games developer misalnya, jadi kita juga tertarik ya. Sekarang banyak orang belajar coding misalnya, jadi kita juga tertarik untuk belajar coding itu karena minat. Nah, lalu bakat dan minat apa yang sekarang sedang kalian kembangkan, lalu prestasi terbaik kalian sampai saat ini apa, dan kita juga harus memahami kelebihan dan kekurangan kita seperti apa. Nah, silakan diisi ya, ditulis saja, nanti kita pilih lagi ya. Atau kalau kalian mau voluntary buat nulis di chat juga boleh. Ya, sambil nulis di chat silakan ya. Kita kasih waktu berapa menit ya, Mbak? Dikasih waktunya. Maksimal 5 menit lah ya. 5 menit. Maksimal 5 menit Okay. ya. Buat bermikir sedikit ya, karena memang agak sulit juga memikirkan tentang diri kita sendiri ternyata ya. Iya. Paling gampang tuh menilai orang lain sebenarnya. Ya, silakan anak-anak dikerjakan. Ya. 5 menit dari sekarang ya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang dipahami dari apa yang ada di screen, boleh bertanya ya. Boleh bicara juga, boleh di chat ya anak-anak ya. Silakan kalau mau bertanya.
Berapa menit lagi nih ya, Mbak? 2 menit? Lagi ya. Nah, atau yang kalau ada yang sudah siap langsung mau cerita juga boleh loh, Bu Tika. Oh, boleh. Silakan Ya. anak-anak yang mau cerita biar nggak sepi. Ayo. Iya, ayo. Biar seru ya. Biar seru. Berbagi ini. Ya. Informasi itu. Jadi temannya tahu kan siapa kalian. Ayo. Silakan. Ayo teman-teman silakan. Nggak usah takut ya. Nggak dinilai kok sama Bu Tika juga ya. Nggak masuk ke dalam nilai. Nggak ada ulangan. Iya, nggak ada ulangan. Nggak ditanya juga besok ya. Nggak masuk di nilai akhir juga. Nah, ini siapa nih? Coba kita cek ya. Asma. Asma Mutmainah. Boleh silakan. Halo Asma. Ya. Ya, boleh Asma silakan. Nama saya Asma Mutmainah Hanifah. Menurut orang tua saya, arti dari nama saya itu Asma itu diambil dari Asma binti Abu Bakar. Jadi wanita yang kuat. Mutmainah itu kan di Quran Surah Al-Fajr tenang. Hanifah itu berada di jalan yang lurus. Oh, Masya Allah, luar biasa ya namanya ya. Figur di keluarga yang paling berpengaruh itu sebetulnya semuanya berpengaruh. Cuma kalau misalnya kayak tentang sekolah mungkin ayah, karena ayah nilainya emang bagus dulu. Terus kalau dari agama itu sepupu, ada sepupuku yang anak pesantren gitu. Oke. Nilai-nilai penting di keluarga itu mungkin harmonis, nggak tahu. Terus orang di luar keluarga yang berpengaruh terhadap saya itu teman-teman sama ya guru itu. Oke. Guru ada nggak siapa yang gurunya paling berpengaruh gitu? Dulu sih saya deketnya sama, tapi sekarang udah nggak ada sih. Dulu sering belajar bahasa Arab sama Pak Yusuf. Oke. Berarti udah pinter bahasa Arab sekarang ya Asma ya? Enggak juga sih, cuma aku suka belajar bahasa aja. Oke. Oke. Sekarang juga kalau nggak sama Pak Arif guru BK. Oke. Tokoh yang paling saya kagumi itu nggak tahu sih, nggak ada. Nggak ada. Banget. Belum ketemu ya? Mata Ya nggak pelajaran? apa-apa. Mata pelajaran sebetulnya aku kalau materinya aku suka, aku bakal suka sama pelajaran itu. Oh, jadi lebih kepada topiknya menarik atau enggak gitu ya? Iya, kalau nggak Jadi menarik kalau aku topiknya nggak menarik, suka. apapun itu suka gitu ya? Iya. Oke. Baik. Kalau bakatnya di bidang apa yang Asma rasakan? Aku ini nggak tahu sih, sebenarnya ini minat itu aku suka gambar. Oke. So, aku juga emang dulu waktu kecil suka nari kan, jadi itu mungkin kalau kata ayah aku cenderung lebih percaya diri daripada sepupu yang lain. Oke. Jadi mungkin jangan melukis dan menari itu bakatnya mungkin ya. Jadi kalau yang sekarang sedang ditekuni apa? Aku sampai sekarang suka gambar. Oke. Terus kadang-kadang kalau sama Bunda disuruh latihan nafas sama vokal, soalnya kadang kalau ngomong ngomong terus salah nafasnya itu suka kayak ngek gitu. Oh. Itu sih. Oke. Nah, prestasinya apa yang pernah diraih ya? Aku waktu kelas 5-6 itu di SD itu menang lomba bikin poster berkelompok sih. Oke. Sekarang ada satu yang cuma kelebihan saya mungkin cenderung bisa berinteraksi sama orang baru tanpa malu-malu gitu. Tanpa adaptasi ya. Tanpa malu-malu ya. Nggak bagus banget itu ya, asal nggak malu-maluin kan kita kan. Kalau kekurangannya apa? Aku berisik. Oh, berisik. Terus kalau ngomong kadang suka nggak mikir dulu. Oke, ya.
Kalau berisik itu sebenarnya bagus juga ya buat menghibur orang ya kan. Karena kalau lagi diam terus kita perlu orang-orang yang berisik loh. Jadi kekurangan itu bisa jadi kelebihan sebenarnya ya. At some point mungkin akan jadi kekurangan, tapi mungkin pada beberapa poin juga bisa jadi kelebihan. Dan dengan keberisikan kita, orang yang lagi diam terus kita bisa membuat jadi terhibur juga gitu ya. Terima kasih Asma ya. Terima kasih Asma sudah buat Asma. sharing bersama kita ya. Namanya bagus sekali ya, Asma Mutmainah Hanifah tadi ya. Kelebihannya tadi berbakat di bidang menggambar ya, menggambar dan juga menulis mungkin ya. Kemarin sudah juara poster, mungkin bisa dikembangkan lagi mungkin ya. Mungkin bikin komik misalnya ya, atau bikin apapun itu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Asma. Di chat ada nih, Abak. Iya, di chat ya, kita cek ya. Ada Airasya. Aira. Silakan Nadine Sarah Airasya, silakan. Boleh bicara Nadine, silakan. Nadine silakan. Nadine mana Nadine? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam, Nadine silakan. Nama saya Nadine Syara Airasya. Mm-hmm. Menurut orang tua saya, arti nama saya itu Nadine harapan, Syara itu syarat, Airasya Pusat Air Asia. Oke. Air Asia, karena papanya pindah ke Air Asia gitu ya? Kata ayah, nama aku tuh yang Airasya itu, dulu ayah rencananya pengen pensiun dari AL ke pesawat Air Asia, tapi nggak jadi. Oh gitu. Diterimanya mah ke Batavia. Oke. Figur-figur di keluarga itu yang berpengaruh, dua-duanya sih, nggak ada. Dua-duanya. Ayah dan bunda ya? Iya. Nah, kalau nilai yang penting bagi keluarga apa menurut kejujuran, rukun sama keluarga. Oke, kejujuran dan rukun sama keluarga ya. Kalau di luar keluarga yang berpengaruh siapa? Adakah guru atau adakah ustadz mungkin? Nenek. Oh, nenek. Oke. Berarti Nadine cukup nenek juga, dekat juga sama nenek berarti? Iya. Oh. Kalau tokoh yang paling dikagumi? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad SAW. Iya, sebagai Muslim ya tentu kita ya harus mengagum dan meneladani ya. Nah, ini mata pelajaran yang paling disenangi nih sekarang nih. Seni budaya. Seni budaya. Wow. Oke, sip. Terus, nah, kira-kira Nadine berbakatnya di bidang apa? Sebenarnya sih gambar. Jadi masuknya seni. Oke. Kalau minat yang lain selain gambar ada? Enggak. Oh, enggak. Oh ya, berarti sekarang gambarnya sedang ditekuni atau gimana? Lagi ditekunin sih. Oke. Biasanya gambar apa tuh Nadine? Suka ngegambar baju-baju. Oh, desain ya. Oh, desainer ya? Iya. Jadi fashion designer dong nantinya. Amin. Oke. Ya. Kan sekarang kita perlu juga tuh ya Muslim fashion designer ya kan? Kalau prestasinya yang terbaik yang pernah diraih apa Nadine? Dulu pernah dapat prestasi lomba panahan. Oh, panahan. 1, juara 2, juara 3. Wow. Sekarang masih suka manah nggak? Enggak. Oh, enggak. Pandemi ya? Pandemi udah enggak. Jadi hati-hati Butika, nanti dipenau enggak ya? Kalau kelebihannya apa Nadine? Kelebihan gambar sama menjahit. Sama apa? Menjahit. Oh, menjahit. Komplit ya, bisa desain pakai terus bisa jahit sendiri ya. Iya. Wah, luar biasa. Kalau kekurangannya? Gampang bohong. Oh, gampang bohong. Oh, tapi yang tadi dibilangin nggak bohong semua kan? Enggak. Oh, jadi jangan sampai kita di prank ini. Sebenarnya saya ngomong tadi semua bohong loh. Oke Nadine, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nadine. Ya. Oh luar biasa ya. Anak sekarang banyak yang jadi fashion designer.
pengen banyak, tapi yang jahit nggak banyak ya. Iya. Tapi ini modal banget nih Nadine kalau mau buka usaha fashion ya kan. Karena di awal-awal mungkin ya saya juga punya beberapa teman yang bilang ini mereka desain sendiri, di awal juga jahit sendiri, tapi setelah besar baru kemudian cari ini ya, cari staffnya. Semoga nanti tercapai ya Nadine cita-citanya ya. Amin, amin. Baiklah, terima kasih buat Asma dan Nadine. Kita lanjut saja, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya ragam pekerjaan itu juga macam-macam. Ada pekerjaan yang memerlukan ketekunan, memerlukan perenungan, ya, memerlukan suasana yang sepi, menyendiri gitu. Waduh, wow. Lalu kemudian kita juga ada pekerjaan yang memerlukan kerjasama, ya. Ada juga pekerjaan yang terkadang mungkin perlu dikerjakan sendiri, setelah itu kita perlu bersama-sama. Nah, ini adik-adik juga perlu mengenal dirinya. Lebih senang mengerjakan pekerjaan sendiri atau gimana, ya? Kalau mungkin jadi penyair, ya kan? Atau tadi fashion designer, gitu kan? Kita perlu inspirasi, ya kan? Itu mungkin lebih memilih buat sendiri, ya. Tapi kalau senangnya bikin develop aplikasi, misalnya mungkin itu bisa bareng-bareng atau kadang-kadang sendiri juga, ya. Jadi kalian boleh mengenal diri kalian, kira-kira kecenderungannya lebih kemana sih sebenarnya, gitu ya. Apakah suka sendiri atau suka berkelompok, ya. Kalau yang tim, sekarang kan banyak sekali pekerjaan yang tim ya. Atau kalau menjadi atlet sih itu sebagian besar kan kelompok misalnya. Ada yang sendiri, ada yang berkelompok ya. Tadi yang jadi profesor itu bisa ya. Karena ada beberapa kesempatan kita mungkin harus melakukan penelitian sendiri, tapi banyak kesempatan kita harus melakukan penelitian dengan orang lain. Nah, jadi kalian cari tahu kecenderungan kalian seperti apa, lalu kira-kira cita-cita kalian tadi itu sesuai nggak sih dengan apa karakter dari kalian, gitu ya. Nah, lalu kita yang kedua yang perlu kita ketahui adalah potensi karir di masa depan. Ini yang perlu kita ketahui nih. Kenapa? Karena banyak sekali profesi-profesi yang mungkin sekarang akan mulai hilang, ya. Tetapi banyak sekali profesi baru yang muncul di masa mendatang. Ya, dulu misalnya ketika adik-adik ngelewatin tol, misalnya tol dari Jor gitu ya, Pondok Indah ke Serpong misalnya, mungkin kita tidak pernah kepikiran bahwasanya gardu tol itu tidak akan dijaga oleh orang. Tapi kan sekarang banyak sekali pekerjaan yang operator-operator itu dikerjakan oleh mesin, ya. Kita belanja ke supermarket ya atau hypermarket gitu. Bagian supermarket atau hypermarket sekarang sudah melayani sendiri pada saat di kasir. Nah, begitu juga dengan sopir ya, di masa mendatang mungkin banyak sekali mobil yang bisa autopilot ya, jadi tidak perlu lagi sopir ya. Atau mungkin tadi Bu Tika sebagai insinyur pertanian, mungkin beberapa pekerjaan di pertanian juga akan digantikan oleh mesin, begitu ya. Beberapa pekerjaan akan digantikan oleh robot ya. Sehingga pada akhirnya kita perlu memahami ke depan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang mungkin promising atau potensial bagi kita, ya. Guru atau dosen mungkin juga ke depan akan berkurang. Misalnya sekarang dengan pandemik ini ya, dengan pandemik ini kan semua pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Banyak kampus-kampus terbaik di dunia memberikan kuliah distance learning, ya. Sehingga apa? Sehingga kampus-kampus di tempat lain mungkin perlahan-lahan mulai tidak mendapatkan mahasiswa. Atau mungkin nanti bisa saja beberapa kampus akan tutup. Kenapa? Karena itu tadi. Mahasiswa-mahasiswanya memilih untuk belajar secara distance learning atau pembelajaran jarak jauh dari kampus-kampus terbaik di dunia. Ya. Akuntan, mungkin kalau dulu sangat tergantung dengan akuntan, sekarang banyak orang yang selain akuntan mereka sudah punya sistem ya. Software, sehingga pekerjaan akuntan udah mulai berkurang juga ya, sopir ya, dan pekerjaan-pekerjaan di bidang berkaitan dengan operator mesin ya, itu akan berkurang. Tapi banyak sekali pekerjaan yang kaitannya dengan information technology itu mulai tumbuh ya. Katakanlah yang sederhana, YouTuber ya, vlogger. Dulu waktu saya zaman SMP, itu belum ada tuh YouTuber ya, boro-boro YouTuber. Internetnya waktu itu belum ada ya, jadi nggak ada tuh. E-sport atlet ya, atlet e-sport dulu kan nggak ada atlet e-sport. Sekarang atlet e-sport adalah sebuah profesi ya. Software development ya, kita mengembangkan software ya.
Ada information security analyst. Dulu security itu adanya di depan bank, di depan rumah sakit, ya. Sekarang security itu adanya di depan komputer, ya. Buat apa? Buat information security sekarang, ya. AI atau robotic expert, ya. Lalu kemudian konsultan jarak jauh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dunia sekarang sudah terhubung, banyak sekali orang yang mempunyai konsultan-konsultan itu tidak di negaranya, tapi di negara lain, ya. Misalnya saja beberapa perusahaan telekomunikasi, baik di negara-negara maju khususnya, mereka tuh mempunyai konsultan dan mereka mempunyai ahli itu di negara lain, ya, bukan di negara tempat mereka. Jadi ketika ada masalah, sebenarnya kita sedang menelpon orang di negara lain, bukan menelpon IT atau menelpon staff di tempat tersebut sebenarnya. Kemudian ada pelayan orang tua, home care, ya. Ada tren, ada kecenderungan di kota-kota besar, ya, bahwasanya orang tua itu memilih untuk tinggal sendiri, tidak dengan anaknya, tidak bergabung dengan anaknya, ya, sehingga di beberapa kota besar sekarang, bahkan di Indonesia sudah mulai banyak juga, ya, home care atau panti jompo yang private, gitu. Ini ada pekerjaan-pekerjaan di masa depan, ya, data analis, ya, atau jadi konsultan perencana keuangan keluarga misalnya. Dulu nggak ada tuh konsultan perencana keuangan keluarga, sekarang ada. Banyak pekerjaan. Jadi teman-teman, adik-adik semua bisa melihat pekerjaan apa yang potensial di zaman kalian, ya. Karena itu tadi, sebagian pekerjaan yang ada saat sekarang ini itu sudah mulai tidak ada, ya, atau berkurang. Nah, jadi kita kenal diri kita kenal diri potensi karir yang mungkin bisa kita kerjakan, ya. Lalu bagaimana dengan kalian? Tadi sudah dijawab, ya, sudah jawab pengen jadi apanya, ya, profesor dan lain. Cuman mungkin lebih dispesifikkan lagi, ya. Kalau misalnya jadi fashion designer siapa, segmennya siapa? Mungkin jadi muslim atau muslimah fashion designer, ya. Kalau profesor bidang apa, gitu, ya. Dan kemudian yang paling penting, sudah kita mempunyai mengenal diri kita tahu potensi karir kita mulai untuk bermimpi yang besar, ya, bermimpi yang besar. Apa mimpi kalian, ya? Selama kita masih hidup dan mimpi itu murah, ya, mimpi itu nggak dilarang, ya kan? Dan nggak bayar juga, ya. Orang ke toilet aja bayar, ya kan? Nah, ini mimpi nggak bayar, maka bermimpilah kita, ya, bermimpilah. Dan bermimpi itu penting sekali, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya impian, ya kita tidak mempunyai semangat mungkin untuk meraihnya, ya. Tapi kalau kita punya impian, mungkin kita makin bersemangat, ya, karena ada hal yang kita kejar. Makanya Presiden Soekarno mengatakan, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit, ya. Kenapa? Karena kalau jatuh sedikit masih di awan, ya, atau di langit ke-3 misalnya. Kalau kalian menggantungkan cita-cita kalian cuma setinggi langit-langit rumah, ya, jatuh langsung ke lantai. Jadi penting sekali mempunyai impian, ya. Seperti saya dulu ketika saya seusia adik-adik, salah satu impian saya adalah saya bisa lanjut kuliah ke luar negeri, ya. Jadi ketika SMP itu saya sudah bermimpi, ya. Bermimpi kuliah S1 di Indonesia, tapi pengennya kuliah S2 itu ke luar negeri. Mungkin adik-adik di sini juga sama, ya. Mungkin ada yang kepikiran kuliah ke Mesir, mungkin ada nggak yang pengen kuliah ke Mesir mungkin? Atau kuliah ke Madinah, atau ke Jepang, atau Korea, ya, macam-macam, ya. Nah, kalau saya dulu, saya pengennya kuliah ke luar negeri, ya, waktu itu kalau nggak ke Inggris, ya, atau ke Amerika pengennya dulu, ya, karena kok kayaknya seru, ya. Nah, mungkin ini kalau ada yang sedikit memberikan gambaran, ya. Karena alhamdulillah saya cita-cita tercapai, ya, S2-nya di Kanada, S3-nya di Inggris. Seperti apa sih kalau kampus di luar itu, gitu. Yuk kita cek sebentar. Benar nggak sih lebih bagus dari kampus Indonesia? Jangan-jangan bohong, ya, gitu. Yuk mari kita lihat video berikut. Dah. Udah kelihatan?
salah satu kampus saya. Street building ini buat para engineering students ya. Ya, ini banyak sekali ya, suasananya bisa terlihat ya, aman, tenang buat belajar gitu ya. Fasilitasnya juga, ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya memang lebih bagus ya, kampus-kampus di negara maju ya kan. Bangunannya juga banyak bangunan kuno, ada bangunan modernnya, ya buat yang suka foto-foto di Instagram, banyak spot Instagram loh. Tapi kemudian fasilitas ya jelas ya, fasilitas sangat bagus sekali ya. Perpustakaannya buka 24 jam atau ada ruang bangunan yang buka 24 jam. Jadi mahasiswa nongkrongnya tidak di kafe tapi bisa nongkrong di library, ada ruangan-ruangan ya. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi mungkin buat adik-adik semua yang pengen kuliah ke luar negeri, silakan bercita-cita saja ya. Nggak bayar kok ya. Yang pengen kuliah ke kampus di Inggris, pengen kuliah ke kampus di Jerman, di Amerika ya, atau pengen memperdalami ilmu agama di Maroko ya, di Madinah ya. Ya, dan inilah ya. Ini persis ini kampus saya, fakultasnya saya nih ya. Gedung fakultas, promosi ceritanya. Ya, jadi memang menarik sekali ya. Oke. Ya, jadi memang kita perlu sekali bercita-cita dan mempunyai impian. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai impian, apa yang akan kita usahakan gitu? Apa yang kita upayakan? Tadi Asma dan juga Nadine, misalnya Nadine ingin jadi fashion designer, silahkan mengupayakan apa yang perlu dilakukan ya. Nah, jadi kita memang harus mempunyai impian dan harus merencanakan bagaimana cara kita untuk meraih impian kita itu ya. Kita harus menuliskan cita-cita kita ya. Kita tuliskan cita-cita kita, tapi kita tidak cukup hanya menuliskan cita-cita saja, tapi kita juga membuat rencananya. Ya misalnya seperti ini ya. Adik-adik bisa melaksanakan sendiri di rumah, nulis sendiri di rumah ya. Di usia adik-adik, tentu adik-adik tidak pengen jadi mendalami satu profesi ya. Atau mungkin kita masih punya beberapa cita-cita ya. Ada mungkin yang pengen jadi dokter, tapi jadi businessman, terus jadi vlogger juga, jadi penulis juga misalnya. Kita bisa saja bikin kira-kira 3 cita-cita kita apa. Katakanlah pengen jadi YouTuber, atau pengen jadi atlet, atau pengen jadi guru atau dosen. Nah, tetapi mungkin fokusnya di mana? Coba bikin 1 dulu ya. Atlet, kalau atlet mau jadi atlet bola, kalau atlet bola levelnya apakah Tarkam ya, atau kelurahan, provinsi, nasional, atau internasional. Misalnya aimingnya jadi pemain Liverpool misalnya. Atau pengennya jadi YouTuber ya, YouTubernya YouTuber seperti apa ya? Apakah YouTubernya kaitannya dengan traveling ya, travel YouTuber, atau ada sosial eksperimen YouTuber misalnya. Kita tentukan di mana. Lalu kemudian kita maunya terkenal di Indonesia saja atau kita terkenal di tempat lain juga. Nah, kita bisa merencanakan dari sekarang. Jadi kita harus punya aim, kita mau kemana ya. Nggak apa-apa adik-adik, kita harus tinggi sekali ya. Kalau cita-cita kita jadi pemain Liverpool ya, misalnya nggak kesampaian, ya mungkin paling nggak jadi pemain Persija misalnya ya. Tapi kalau cita-citanya dari awal cuma menjadi pemain Serpong Putra gitu ya, nggak kesampaian aja cuma jadi pemain RT aja gitu ya. Jadi harus tinggi memang cita-cita itu. Jadi kalian bisa nanti buat di rumah ya sendiri. Bikin saja seperti ini ya, cita-cita karir kalian apa, lalu kemudian kalian tentukan aim-nya terakhir jadi apa. Kalian bisa foto ini ya, bisa foto ya, atau nanti bisa di-share di akhir di chat box materi kita hari ini ya. Jadi silakan merencanakan dari sekarang. Tadi yang pengen jadi profesor bidang apa ya, silakan di reka ya, reka cita-cita judulnya, merencanakan cita-cita. Nah, di samping itu juga kita harus tahu ya, kita harus tahu bagaimana cara meraihnya. Jadi setelah kita menuliskan seperti tadi, saya pengen jadi YouTuber untuk sosial eksperimen,
tidak hanya di Indonesia, tapi juga misalnya saya pengennya terkenal di Korea, berarti harus belajar bahasa Korea berarti, ya. Atau saya pengen jadi YouTuber khusus Islamic content dan saya bisa berbahasa Arab misalnya. Jadi pangsa pasarnya tidak hanya Indonesia, tapi juga mungkin orang-orang di luar negeri, baik di Middle East atau negara lain yang bisa berbahasa Arab. Nah, kita harus tahu, kita perlu pendidikan khusus yang spesifik tidak. Kalau katakanlah menjadi dokter spesialis tentu harus pendidikan spesifik, ya. Kita nggak bisa kuliah bidang penerbangan lalu kemudian jadi dokter spesialis paru misalnya, nggak mungkin, ya. Tapi kalau kita jadi fashion designer ada, pendidikan formalnya ada, tapi pendidikan non formalnya banyak, ya. Kursus-kursus yang sifatnya memberikan sertifikat saja, tidak memberikan ijazah itu banyak, dan itu sangat cukup untuk membekali diri seorang fashion designer, ya. Lalu kita harus tahu bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, ya, dan pengetahuan seperti apa yang kita perlukan. Misal kita pengen jadi YouTuber, tentu kita perlu tahu bagaimana tentang sosial media, ya, tentang digital marketing misalnya, tentang manajemen dan bisnis. Kenapa? Karena kalau YouTubernya sudah besar, dia harus punya tim, dia harus bisa mengelola tim, dia harus bisa mengelola bisnisnya, ya. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan informasi? Informasi itu penting dan mahal sekali, ya. Belajar langsung dari YouTuber senior misalnya, ya, atau mempelajari dari kisah-kisah para YouTuber, ya, atau yaitu tadi bisa ambil kursus online mengenai bagaimana cara menjadi YouTuber dan influencer misalnya. Keterampilan yang diperlukan public speaking, ya, acting. Nah, kalau bahasanya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, atau bisa bahasa asing lainnya, ya, tergantung kita targetnya siapa. Lalu bagaimana sarana untuk kita belajar? Ya, kita melihat beberapa program YouTube, berbagai macam program YouTube. Mana yang bagus, mana yang kurang. Kita bisa analisa sendiri, ya, ini kurang bagusnya di sini nih, ini bagus nih, ini yang bagus nih, saya harus seperti ini nih. Itu bisa. Dan yang terakhir, setiap profesi itu mempunyai nilai masing-masing, ya, atau karakter kalau orang bicara sekarang. Kejujuran itu penting. Nama baik, ya, apalagi kalau seorang YouTuber atau influencer, ya, kalau dia namanya sudah tercoreng itu kan followernya, subscribernya langsung turun banyak, ya, itu akan mempengaruhi daripada karir mereka. Jadi penting adik-adik untuk membuat rencananya sehingga kita tahu bagaimana kita bisa meraih impian kita tersebut, ya. Nah, lalu seperti yang saya sampaikan tadi, setiap apapun profesinya kita harus paham dengan nilai karakter. Orang-orang sekarang bicara karakter. Sebenarnya ini dalam Islam sudah diajarkan, ya. Karakter itu tidak lain adalah akhlakul karimah, ya. Kita harus mempunyai akhlak yang baik. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita harus mempunyai akhlak yang baik. Kenapa? Karena sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus percaya orang mukmin, sesuai hadis Nabi, yang sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, ya. Jadi kita harus terus belajar bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Ya, insya Allah orang-orang yang akhlaknya baik, apapun pekerjaannya, insya Allah dia akan sukses dan lancar di karir yang mereka tekuni, ya. Itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah kita harus kerja keras dan jangan gampang menyerah. Ya, kita tidak boleh, ya. Jangan menyerah, ya. Kita nggak boleh gampang sekali menyerah, ya. Ada masalah, down, udah pindah haluan, ya kan. Ada masalah, stop. Nggak seperti itu, ya. Kenapa? Karena memang kita harus bekerja. Allah akan membalas sekecil apapun usaha yang kita lakukan, ya. Jadi salah satu juga dalam ayat Al-Quran, ayat surat Taubah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta Allah akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, ya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, ya. Jadi apapun pekerjaan kita harus bersungguh-sungguh, ya. Kita harus kerja keras. Misalnya adik-adik tadi ada yang pengen jadi psikolog misalnya, ya. Kalau pengen jadi psikolog, tahu, ya, tentu harus mengambil pendidikan formal psikologi gitu. Kalau misalnya di tahun pertama gagal, mungkin bisa ulang di tahun kedua, ya, bekerja lagi, belajar lagi misalnya, ya. Lalu kemudian ada tantangan di kampus misalnya, taklukkan tantangan yang menghadang kita. Jadi jangan gampang menyerah dan harus kerja keras, tidak gampang putus asa. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ya, langkah 4, 5, 6 tadi, kita harus mempunyai impian yang besar, lalu kita merencanakan impian kita, lalu kita take action, ya. Impian yang besar tanpa rencana, tanpa langkah itu akan sulit, ya, dan bahkan itu impossible, ya.
Misalnya kita pengen jadi, tadi ada yang pengen jadi apa ya, dokter gigi ya, jadi dokter gigi, terus kita udah berdoa kepada Allah ya, ibadahnya banyak, tetapi belajarnya kurang, terus nggak masuk juga ke kedokteran gigi yang nggak bisa gitu ya. Kalau kita pengen jadi dokter gigi ya masuk ke dokter gigi, belajar yang rajin, sungguh-sungguh gitu ya. Nggak bisa juga kita belajar ala kadarnya ya kan, terus berharap ada keajaiban ya. Jadi ini ya. Dan kemudian ada adik yang tidak kalah penting adalah kita harus meminta ridho dari ayah dan bunda. Ya, kenapa? Karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Kalau saya dulu sering diajarkan oleh orang tua saya untuk selalu meminta doa kepada orang tua, juga kepada orang yang dituakan. Itu misalnya lagi pengen ujian ya, doa ya, minta didoakan ya. Ada nanti bentar lagi ujian sekolah misalnya, minta didoakan kepada ayah bundanya agar dimudahkan ya. Insya Allah Allah akan mendengar doa dari ayah bunda, dari semuanya ya. Itu juga saya sampai kuliah pun, bahkan saya sampai selesai S3 pun, saya setiap mau kuliah pasti mengabari orang tua ya, minta didoakan ya. Karena apa? Karena sebagai seorang muslim kita percaya ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Insya Allah kalau orang tua ridho, orang tua mendoakan kita, insya Allah jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu adik-adik, setelah kita semua tadi punya impian, kita set goal, kita take action, jangan lupa minta ridho dari orang tua kita. Dan yang terakhir adik-adik, yang paling penting yang tidak boleh kita lupa adalah bahwasanya kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita harus tetap berpegang teguh kepada pedoman hidup kita. Terkadang kita ingin ya tujuan kita di sini, tetapi tujuan kita tidak tercapai. Cita-cita kita ingin menjadi atlet e-sport tapi tidak tercapai. Kita tidak boleh marah sama Allah ya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah lah yang paling maha mengetahui, sedang kita sebagai hamba itu tidak mengetahui. Jadi apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kita harus ikhlaskan. Kita harus percaya bahwasanya rencana Allah, keputusan Allah itu adalah yang terbaik ya. Tidak ada sebaik-baik keputusan selain keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian adik-adik, selain itu kita juga sebagai umat Nabi Muhammad ya harus terus berpegang teguh pada keyakinan kita ya, kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dipesankan kepada kita ya. Bahwasanya Rasulullah berpesan, Rasulullah telah meninggalkan kepada kita ada dua hal yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, yaitu kitabullah dan sunnah ya, atau hadis. Al-Quran dan hadis adalah pegangan dan pedoman hidup kita. Ya. Kita bisa lihat salah satu pengalaman berikut ini. Ya, bagaimana ya faith atau keyakinan itu ketika dipegang teguh dan Allah memberikan balasannya ya. Jadi adik-adik, marilah kita senantiasa menyerahkan segala keputusan kepada Allah, dan marilah kita senantiasa untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan ya. In Syria, there was a family of 5, a mother and a father and 3 daughters, who decided to flee the country, flee Syria, and head to America. Now, the father told the mother and the 3 daughters, listen, I'm going to go to America, I'm going to go to California, I'm going to get everything set up, and then 3 weeks later, you and the 3 daughters come meet me in California. So the father flies to California, is getting everything set up. 3 weeks pass, the mother takes the 3 daughters, and they head, from Syria to America. Their first flight was from Syria all the way to New York City, where they had a layover. Now, when they landed in New York City, the customs said, hey, you guys are here new to America. You need to take all your hijabs off for the green card photo so that you guys can, stay in America. So the mother, being by herself, not really knowing the English language, is nervous and scared. She said, okay, she took the hijab off and took the photo, put it back on. Next oldest daughter did, second oldest daughter did. The third daughter, a 13-year-old girl named Hala Atik, said when it was her turn, hijab is part of my faith, and I don't want to take it off for this photo. And the security, they kind of went back and forth with her, and they said, well, listen, little girl, we'll send you back to Syria if you don't take your hijab off for this photo.
And she said, I would rather go back to Syria. And this is a young 13-year-old girl who flew all the way from Syria to New York in a foreign country. They're in a foreign country, you know, I mean, she should be scared. You know, she doesn't know what's going on. She said, I would rather go back to Syria than stay in this country if you guys are going to take my religious, you know, rights away. Security came, management came, they put her in a back room. They made each older sister go to her separately and talk to her. They had the mother go talk to her. Then the 13-year-old girl said, I don't care who you bring back here. I will not take my hijab off for this green card photo. After 2.5 hours passed, the whole security's there, management's there, cops are there. They finally said, hey, little girl, you can keep your hijab on, you can take the photo. And I have the photo. It's a beautiful photo. It's a black and white photo. Now, the mom is super upset at this time because she's nervous. She's missing her husband. Syria to New York is not an easy flight. And she's like, you're so stubborn. Why don't you just listen to me? So they grab their suitcases, and she's like pissed off at her daughter. And they run to their next gate. They miss their flight. So now this family who spent all their money, they're like, you know, Syrian refugees, they're now like even more scared and even more worried. And the mom's like, now what do we do? They go to United Airlines, they talk to them, they negotiate. They're like, well, we can't do anything. You guys are making it difficult. Finally, they mutually agree that we'll put you on the next flight to California. They get on the next flight. While they're flying to California, the mom is yelling at this 13-year-old girl like the entire time. Like, you're so stubborn. I miss my husband. I'm tired. They land in California, and their husband's, the father's there, and he's in tears and he's crying. And he's like, you're alive, you're alive. And he's like, they're like, why wouldn't we be alive? The flight that they were supposed to get on, American Airlines number 191, crashed, killing 295 people. It was the biggest crash in American Airlines history. And the young girl, Hala, 13-year-old Hala, looks up at her whole family and says, hijab saved our life. Ya, itu tadi ya kisah yang sangat menginspirasi sekali ya. Bagaimana ya kita harus berpegang teguh dengan keyakinan kita ya. Tadi ceritanya buat tadi mungkin saya review sedikit ya. Ada seorang anak umur 13 tahun ya. Itu tadi di awal video dikatakan 1955 ya. Ini mungkin saya koreksi sedikit, itu kejadiannya 1979. Ini true story ya. 1979 ada refugee dari Syria pengen terbang ke Amerika karena ayahnya sudah di Amerika. Ketika sampai di New York City, itu mereka diminta untuk melepas jilbabnya untuk mengambil foto, hanya untuk mengambil foto ya, bukan untuk lepas jilbab, tapi buat mengambil foto. Kakak-kakaknya dan ibunya langsung mengambil foto karena mereka memang ya pengen sekali ya di Amerika dan ketemu dengan ayahnya. Sementara si yang kecil ini, Hala Atik ini menolak ya, karena bagi dia itu adalah keyakinan dia ya. Pada akhirnya kemudian prosesnya panjang sekali, mereka ketinggalan pesawat karena Hala Atik ini tidak membuka jilbabnya. Tapi dia diizinkan untuk tidak membuka jilbabnya. Tapi mereka harus ketinggalan pesawat. Ya qadarullah, pesawat yang seharusnya mereka tempati itu meledak ya. Meledak. Ya dia selamat. Akhirnya keluarga ini selamat. Itu karena itu tadi, karena kalau ceritanya dia diselamatkan karena dia tidak melepas jilbabnya. Cerita ini true story ya. Ini menjadi viral karena diceritakan oleh ponakannya sekarang menjadi fashion designer di United States ya, Muslim designer di Amerika. Dia menceritakan tentang bagaimana mereka eksis. Artinya mereka ingin mencapai impiannya di Amerika, tetapi ya itu tadi tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Begitu juga dengan adik semuanya ya. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus berpegang teguh kepada kitabullah dan sunatullah ya. Apapun itu ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya mungkin itu ada di semuanya. Mohon maaf jika ada salah, dan kita tutup dengan membacakan. Belum ditutup ya. Saya mohon maaf jika ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Luar biasa ya Nana, materinya daging semua ya kalau tadi kata Pak Fajar ya. Mudah-mudahan jadi daging buat anak-anak ya. Penyemangat untuk memotivasi kalian untuk lebih melihat lagi, mempersiapkan diri ya, apa yang sebenarnya ingin kalian gapai ke depan ya, karena ternyata perlu perencanaan yang matang. Jadi mulai sekarang silakan kalian buat ya, apa sih rencana kalian ke depan, mimpi kalian apa, kemudian buat tujuannya apa, dan action ya, kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Tentunya dengan tadi apa ya, kerja keras ya, kerja keras, belajar penuh semangat ya. Kemudian jangan lupa ya 3 hal tadi, akhlakul karimah, kemudian
ridho orang tua, dan pada akhirnya adalah tawakal Allah ya. Itu. Coba masih ada waktu ya, Aba? Apa Ya. persiapan untuk Jumatan atau gimana? Betul masih ada waktu. Tadi sebenarnya sudah ada yang nanya, Bu Tika. Ya. Sambil kita menunggu teman-teman lain yang bertanya, boleh silakan bertanya di chat. Ini tadi ada yang bertanya ya, bertanya kepada saya. Abah, kenapa pendidikan di kita selalu tolak ukurnya nilai? Nah, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Saya senang mendapatkan anak sekarang yang sangat kreatif ya. Alhamdulillah memang perbedaan generasi, perbedaan pendidikan itu juga sudah mulai menggeser ya. Kalau dulu kan semuanya serba nilai ya. Dulu mah lebih parah lagi, nilai itu cuma dilihat 2 ya, matematika IPA ya. Kalau matematika IPA bagus, pinter, ini anak pinter nih. Kalau matematika IPA-nya jelek, ada yang salah gitu ya. Itu adalah saya bisa katakan kepada Dadi, itu adalah sesuatu yang keliru ya, keliru. Bahkan dalam perspektif pendidikan itu ada hal yang salah ya. Pendidikan itu utamanya adalah proses ya, proses. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan ya. Hasil itu pasti akan mengikuti proses. Kalau prosesnya bagus, hasilnya akan bagus ya. Nilai-nilai itu hanyalah sekedar ukuran ya untuk menunjukkan sejauh mana kompetensinya. Tetapi keberhasilan itu sebenarnya sudah dimulai pada saat pendidikan itu berlangsung. Prosesnya seperti apa? Ya memang harusnya semestinya anak-anak kita itu tidak dinilai secara general ya. Apalagi misalnya ada ranking. Sekarang kan alhamdulillah sudah tidak ada ranking ya adik-adik ya. Kalau dulunya masih ada ranking ya. Malu sekali ya kalau kita dapat ranking terakhir gitu ya. Banyak ya. Kalau ada di balik zaman dahulu, boleh tanya sama ayah bundanya. Banyak orang tua itu yang nggak mau datang ke sekolah kalau anaknya itu nilainya jelek banget. Minta mungkin saudaranya, kakaknya, atau siapanya untuk jemput rapor ke sekolah. Ya itu karena waktu itu kan tolak ukurnya nilai. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ya adik-adik ya. Karena itu tadi kita sudah melihat kecerdasan itu beragam. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada siapa saja berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki. Kalau mereka pintar di bidang seni, ya kita harus apresiasi, ya. Jadi tidak diukur, ya. Yang mau jadi fashion designer, mereka mungkin perlu ilmu matematika sedikit, ya. Kalau nggak perlu bisa matematika, ntar ditipu orang, ya kan? Nggak ngerti hitung-hitungan, ntar ditipu orang. Tetap perlu, tetapi nggak perlu yang banyak-banyak ya. Fungsi sampai fungsi, kalian belum belajar integral sih ya. Integral kalau nggak perlu, tapi basicnya kita tetap perlu dan pola pikirnya perlu ya. Ada yang pengen jadi dokter gigi, ya mungkin kalian perlu sedikit background tentang sejarah, tentang geografi, tetapi tidak mahir di sana nggak masalah gitu ya. Alhamdulillah lagi sekarang kan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sudah tidak lagi ujian nasional ya. Adanya asesmen kompetensi. Jadi perlahan-lahan insya Allah Indonesia ke depannya pendidikan juga mulai membaik, tidak lagi diukur dari nilai-nilai yang tertera di rapor, tapi lebih kepada skills yang dimiliki oleh anak-anaknya. Dan saya rasa juga adik-adik sudah mulai merasakan itu ya, sudah merasakan itu. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah ke depannya silakanlah kalian pilihlah bidang sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Dan mintalah berbicara dengan orang tua, minta ridho dari mereka, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin pertanyaan berikutnya, silakan. Kita masih ada waktu mungkin ya. Pertanyaannya, oh ya, alhamdulillah sudah di share ya PPT-nya. Nana silakan bisa di download. PPT-nya sudah dikasih Aba di chatting, silakan bisa di download ya. Nah, ini ada yang, ini Kak boleh, tadi ada pertanyaan prestasi kita apa? Prestasi kan macam-macam. Aku masih mau tahu prestasi aku tuh masih bertahan sampai sekarang karena dosanya banyak yang nyerah sama mimpinya. Aku bangga karena nggak kepikiran buat menyerah. Ya, jadi pesan buat teman-temannya jangan pernah menyerah ya. Jadi memang ketika ditanya prestasi itu apa, nah ini tadi itu tidak apa ya? Prestasi itu bukan sesuatu ya saya pernah juara ini, pernah juara. Ya, prestasi itu sebenarnya apa yang bagi kita itu sebuah achievement bagi kita. Mungkin misalnya Bu Tika orang yang tidak pernah tersenyum, tapi saya bisa membuat Bu Tika tersenyum, itu adalah prestasi sebenarnya, ya. Atau saya tidak pernah membuat Bunda marah di rumah, itu adalah prestasi. Ya, jadi ketika kita bicara prestasi tadi itu bukan prestasi saya juara satu ini, tidak hanya itu ya adik-adik ya. Tapi prestasi kita tuh adalah pencapaian yang terbaik menurut kita apa, ya. Saya di umur saya di kelas 9 Inhar, saya hafal 3 juz, itu adalah sebuah prestasi. Banyak orang di luar sana nggak hafal ya.
Bahkan misalnya, alhamdulillah saya sudah hafal setengah juz 30 itu prestasi. Jadi prestasi kita, itu tadi mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya, kenapa tolak ukurnya selalu nilai ya? Enggak, ketika pertanyaan ada prestasi pun sebenarnya tidak seperti itu ya. Tidak diminta kalian menyebutkan juara apa, tidak. Tapi menurut kalian apa sih prestasi kalian ya? Saya bisa menjadi ketua di penyelenggarakan HUT RI di kompleks saya, itu prestasi. Ya prestasi, enggak semua orang bisa seperti itu. Jadi apapun itu, ya kalian harus bangga dengan apa yang sudah kalian capai. Dan benar, jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Dan kita juga tidak boleh terlalu mendengarkan kata-kata orang ya yang nyinyir. Ya sekarang banyak orang nyinyir ya kan. Ya kamu gitu-gitu aja ya. Kan orang tuh nggak tahu bagaimana proses kita, apa hambatan-hambatan kita. Itu yang penting itu tadi, jangan menyerah, tetap kerja keras, dan kita serahkan semuanya kepada Allah, serta yaitu minta doa dari orang tua. Betul sekali. Ya. Oke, ada lagi nggak, Mbak, pertanyaannya? Anak-anak silakan. Ada nih, saya ada lagi. Minat di bahasa dan public speaking. Alhamdulillah sudah bisa membaca, berbicara 4 bahasa. Waduh, hebat sekali ya. Masya Allah. Waduh, saya juga bisa loh. Saya selalu bilang saya bisa 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Minang ya kan, karena saya orang Minang gitu ya. Ini kalau dapat bahasa nih pasti 5 bahasa nih harusnya ya, karena ada bahasa mother tongue-nya. Wah luar biasa sekali. Cita-cita saya adalah menjadi owner sebuah high end brand. Kira-kira jurusan kuliah apa yang mendekati dengan cita-cita saya? Nah ini banyak ya, banyak jalan menuju Makkah kalau kata orang ya kan. Kita mau singgah ke Turki dulu baru ke Mekah boleh ya kan. Kita mau ke Jordan dulu ke Mekah boleh. Kalau ingin jadi high end brand ya tentukan mau produknya apa dulu. Ya, biasanya para pemilik high-end brand itu mereka punya produk spesifik dulu. Setelah itu mungkin mereka baru memvariasikan produknya. Nah, misalnya high-end brandnya di apa nih? Katakanlah di sepatu misalnya ya, atau Muslim clothing misalnya ya, atau bahkan ada sekarang yang simple itu hijab aja ada yang high-end loh sekarang. Nah, kita fokuskan di situ. Nah, mungkin bisa mengambil. Ya, salah satu ya, sekarang ini salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan ada namanya Kampus Merdeka ya. Ada sedikit perbedaan dan saya berharap ini ke depannya bisa lebih jelas ya, bahwasanya kita bisa mengambil major kita, jurusan kita, tapi kita juga mengambil 30% bidang di luar bidang kita. Artinya ini menarik. Ada kalau pengen bikin high end brand, ada mau apa dulu nih? Kalau kita bicara fashion misalnya ya, mungkin bisa ngambil jurusan fashion designer, tapi di kampus itu nanti ngambil 30%-nya bidang bisnis untuk mensupport ya. Jadi ambillah dulu bidang yang sesuai dengan produk yang kita ciptakan, tetapi kemudian tentu kita perlu ilmu mengenai bisnis. Nah, ilmu bisnis, marketing gitu ya. Sekarang itu sudah sangat memungkinkan sekali dengan kebijakan Kampus Merdeka. Kita bisa mengambil subjek dan 30% dari mata kuliah kita bisa kita ambil di luar bidang kita, dan ini sangat bagus sekali. Jadi bisa ngambil sesuai dengan produknya dulu, lalu kemudian untuk mensupportnya ambillah bidang bisnis, marketing, dan ekonomi ya. Semoga cita-citanya tercapai ya. Aduh, apalagi sudah bisa belajar 4 bahasa. Jadi iri saya ini ya. Keren banget ya. Keren banget ya. Ada lagi? Ada lagi. Ini minta saran biar tetap percaya diri dalam mengejar mimpi ya. Percaya diri dalam mengejar mimpi ya, itu tadi ya. Kalau kita sudah punya rencana ya. Itu yang pertama, kita harus punya rencana dulu. Lalu kemudian kita setting target kita bikin rencana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang paling utama sebenarnya di poin 7 dan 8 tadi itu ya. Kita minta ridho, mintalah doa, rajin-rajin minta doa kepada orang tua ya. Mumpung orang tuanya ada, ya bundanya ada, minta doakan ya. Insya Allah itu akan memudahkan langkah kita dan membuat kita tetap percaya di situ. Dan minta juga penguatan kepada orang di sekitar kita ya. Minta nasihat-nasihat dari orang yang kita ketahui ya, atau minta juga nasihat-nasihat dari orang yang sudah berkiprah di bidang yang ingin kita kerjakan. Itu akan memperkuat diri kita. Kemudian membaca kisah sukses ya dari orang yang berada di bidang yang kita cita-citakan, itu juga akan memperkuat kepercayaan diri kita. Kenapa? Karena yang namanya proses itu kesuksesan itu berproses, adik-adik ya. Nggak ada tuh orang langsung habis kuliah terus dia bisa sukses, nggak ada. Semua itu berproses. Bahkan kalau kita baca Al-Quran itu Allah saja menciptakan
langit dan bumi dan semua isinya dalam 6 tahapan ya. Jadi nggak langsung jadi. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Insya Allah kalau kita minta ridho, kita nasihat dari banyak orang, kita serahkan semua kepada Allah, kita akan tetap percaya diri dan bisa bertahan untuk mengejar impian kita. Ya, gimana? Ya. Ada lagi ya, Mbak? Pertanyaan dari anak-anak. Kayaknya langsung ke Abah pertanyaannya biar lebih percaya diri nih. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Oh. Iya. Baik. Ya. Terus mungkin juga yang perlu kami sampaikan adik-adik sekarang ini ya, seperti yang sampaikan juga ke adik-adik kelas 8 kemarin, bahwasanya sekarang dengan kemajuan informasi dan teknologi ya, semua negara di dunia ini mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan pendidikannya ya. Jadi ketika kita memilih suatu jurusan, kita sebaiknya tidak hanya tertuju pada beberapa negara saja ya. Mungkin ada yang pengen ke Mesir, bagus ya. Mungkin ada yang pengen belajar Islam ke Madinah ya. Mungkin ada belajar teknik pertambangan atau teknik aerospace engineering atau mechanical engineering misalnya, atau geologi, bisa ke Inggris, Amerika atau Jerman. Tetapi jangan lupa negara-negara Timur Tengah sekarang sedang membenahi pendidikannya ya. Kalian boleh mulai melihat negara-negara khususnya katakanlah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu beberapa kampusnya sekarang keren-keren banget. Jadi tidak lagi orang, oh ya saya belajar mechanical engineering kemana? Ke Saudi Arabia. Loh, orang kaget ya. Mungkin orang kaget ya. Saya mau belajar nih, belajar apa? Saya belajar geologi. Kamu belajar geologi kemana? King Abdullah University di Saudi Arabia. Seriusan ada di situ? Gitu. Benar adik-adik ya. Saudi Arabia itu sekarang kampusnya juga sudah mulai internasional, sudah bagus-bagus. Dan mereka juga mempunyai link yang sangat bagus dengan negara-negara maju di dunia. Jadi belum banyak yang tahu, mereka juga menawarkan scholarship sehingga persaingan tidak seketat di negara lain. Silakan kalian melihat bahwasanya ilmu apapun itu sekarang sudah tersebar di banyak negara. Jadi kita tidak hanya shopping buat belanja buat lihat kampus di Jepang, di Korea, di Inggris, di Amerika, tapi coba lihatlah juga ke Saudi Arabia ya. Banyak bonus yang nanti insya Allah kalian dapatkan. Sambil kuliah kalian bisa umroh ya kan, bisa haji ya. Sementara kalau orang di sini aja haji harus daftar ya, nunggu 16 tahun, 20 tahun. Kalian kuliah, alhamdulillah sekalian juga bisa dapat haji. Juga misalnya ke Turki. Turki sekarang juga memberikan beasiswa yang banyak buat anak-anak mulai dari S1. Dan biaya hidup di Turki relatif sama dengan biaya hidup di Indonesia. Ya. Dengan beberapa kampusnya jauh lebih baik dibanding dengan kampus yang ada di Indonesia. Mungkin itu Bu Tika ya. Informasi dari kami. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kalian tetap semangat ya, jangan pernah menyerah untuk meraih impian kalian tadi ya. Pada prinsipnya kalian adalah sekali lagi kalian cerdas dan kalian mempunyai kelebihan di bidang kalian masing-masing. Jangan pantang menyerah ya. Insya Allah Allah akan membalas segala usaha, sekecil apapun usaha kita. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan balasan kepada kita. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Aba. Seru sekali ya. Anak-anak hebat sudah banyak bertanya sama Aba sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa mewakili dan insya Allah seperti halnya kemarin ya Aba ya, masih memberikan kesempatan jika kalian mau bertanya bisa menghubungi Aba di 0812 ya. Lupa ya. saya mana namanya. Ada tadi sudah di-share ya. Di file tadi ada di halaman pertama. Oh ya, alhamdulillah ya, di 081212664774 ya. Misalnya hari ini tidak terbahas tentang bagaimana mendapatkan beasiswa ya. Kalau kemarin banyak yang nanya ya, Mbak ya. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kemudian apa yang harus dijalankan. Nah, kalian bisa bertanya lewat WA ya ke Aba. Insya Allah Aba akan membalasnya ya, Mbak ya. Insya Allah ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Aba karena waktu juga mungkin ini sebenarnya ada banyak pertanyaan karena Aba juga harus mempersiapkan diri untuk Jumatan, kemudian anak-anak juga harus mempersiapkan diri. Jadi itu dulu mungkin materi yang bisa disampaikan ke anak-anak. Silakan dibaca PPT-nya ya. Kita ada 2 acara tersisa lagi ke belakang, yaitu ada sambutan kata penutup dari komite dan kemudian nanti ada penutupan ya. Baik, terima kasih ya Mbak Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya. Sama-sama, Bu Tika. Insya Allah nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya.
Untuk acara selanjutnya karena MC-nya sudah persiapan Jumatan, jadi saya ambil alih. Silakan kepada Ibu Dwi, kami persilakan untuk memberikan kata penutup di acara ini. Baik, Bu Tika. Terima kasih Bu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar Abak, sehat-sehat Abak. Alhamdulillah, Bu. Iya, kesempatan kali ini banyak yang wapri rupanya Abak ya. Tidak seperti kemarin kelas 8, mungkin banyak yang muncul di chat, sekarang banyak yang wapri ternyata ya. Iya, banyak yang wapri langsung. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semuanya, demikianlah ini persembahan dari Komite SMPT Insan Harapan. Insya Allah kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abak. Masya Allah luar biasa ya, semuanya sangat membuka wawasan kita semua. Saya pribadi juga jadi semakin tahu untuk hal-hal yang mungkin bisa kita persiapkan sebagai orang tua ya Abak ya. Dan anak-anak semuanya tentunya akan menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian untuk meraih cita-cita yang lebih pasti tentunya ya, dengan lebih dahulu mengenali potensi diri kita masing-masing. Jadi betul seperti apa yang dikatakan Abak tadi, tidak ada kegagalan, karena Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu semuanya, dan Allah selalu melihat ikhtiar kita, sejauh mana ikhtiar kita. Insya Allah kalau kita yakin dan percaya, semuanya akan dikabulkan, qabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi tidak ada posisi, tidak ada prestasi yang buruk, karena semuanya akan berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit, karena semua itu akan membantu kalian untuk lebih berkarya dan berkarya terus, sehingga kita mempunyai dorongan untuk melakukan hal-hal ke depannya, akan melakukan apa dan apa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Abak juga bahwasanya kita harus mempunyai big dream ya, big dream yang kemudian kita lanjutkan dengan menetapkan step-stepnya, kemudian setelah itu kita take action. Jadi Masya Allah luar biasa Abak, termasuk tadi ada kebijakan kampus merdeka ya, yang mungkin kita sama-sama baru dengar pertama kali ini. Saya terus terang Abak, jadi sangat membuka wawasan kami. Kemudian terakhir tadi disampaikan poin tentang kebangkitan negara-negara Middle East yang sudah mulai menata pendidikannya ya. Insya Allah anak-anak tidak akan lagi hanya berpaku pada negara-negara Barat untuk bisa mengambil jurusan-jurusan mungkin yang dulu favorit ya, jurusan-jurusan teknik, terus engineer dan sebagainya ya. Jadi tidak bermaksud berpanjang kata, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang kami persembahkan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah Abak, kita bisa terus silaturahmi, mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan lagi untuk kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk melahirkan anak-anak generasi masa depan yang berwawasan teknologi dan berakhlak karimah ya Bu Tika. Amin. Amin. Baik, demikianlah penutup dari kami komite. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terdapat dalam penyajian acara ini. Mohon maaf juga tadi saya hadir terlambat. Kemudian sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Abak dan tim. Insya Allah sukses terus, bahagia dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi sebagai leader di komite nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah persembahannya luar biasa, menghadirkan Abak sehingga bisa silaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan dipertemukan lagi Abak untuk kelas 7 ya. Ini baru kelas 8 dan 9, nanti insya Allah nagih. Insya Allah. Ini kelas 7 nih belum dapat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik anak-anak, sekali lagi Bu Tika ucapkan selamat. Atau kita ini dulu Bu Tika. Oh, ya? Biasanya kalau Zoom meeting ada foto-foto gitu ya. Oh apa gitu. Boleh silakan buka dulu, silakan. Semuanya anak-anak yang ini baru halaman 1 nih, belum buka semua nih. Prisasvia, Abiana, Alia, Rahmat Zaki, Hasna, Bu Tika print screen nih. Ya itu adik-adik, saya tadi posting di chat ya, bisa dibuka salah satu kampus yang bisa dilirik di Saudi Arabia, ya saya katakan tadi ya, kaus.edu.sa. Ya.
Mereka sangat leading di sains dan teknologi, dan nggak usah khawatir nanti belajar di sana. Yang ngajar juga sebagian besar adalah profesor-profesor dari kampus-kampus terbaik di dunia yang mereka datangkan langsung ke mereka. Ya, jadi sekarang nggak usah berkiblat terus ke barat dan timur ya, Mbak ya. Ke barat ya. Iya, anak-anak bisa mengakses ke Asia Tengah ya untuk belajar bukan hanya mungkin ilmu agama biasanya kalau ke Madinah pasti ngambil jurusan dakwah dan sebagainya, tapi sekarang bisa juga jurusan-jurusan lain dan kalian malah bisa plus-plus ya di sana ya, bisa umroh, bisa haji dan sebagainya. Nah, ini udah lumayan nih. Fakih mana Fakih, Prisaspia? Silakan Mbak, kita foto dulu. Ayo yang baik. 1, 2, 3. Oke, Abah sudah? Oke, sudah. Ada. Sebentar, saya ini dulu, pindah dulu. Ya, itu tadi anak-anak. Boleh diucapkan terima kasih kepada Abah, anak-anak. Dibuka mute-nya. Ya, terima kasih Abah. Sama kami ya. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Ya, alhamdulillah Nana, rangkaian acara kita di hari ini dan hari kemarin, alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abah. Mudah-mudahan keberkahan terlimpah kepada kita semua ya. Nana bisa berproses dengan baik. Dan yang paling penting 2 hal tadi ya, yang Bu Tika garis bawahi, kalian bisa berkarakter baik, kemudian mendapat ridho dari orang tua, dan insya Allah ridho Allah akan kalian gapai, dan terakhir adalah tawakal Allah. Yang penting ikhtiar dulu semaksimal mungkin, kerja keras, disiplin, kemudian doa terus ya, insya Allah apa yang kalian dambakan, apa yang kalian inginkan, insya Allah tercapai dengan baik ya. Sebentar lagi Abah nih kelas 9 akan berjuang untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Jadi insya Allah jika kalian sudah dibekali ini, fondasi kalian kuatkan dan insya Allah akan mendapatkan sekolah yang terbaik untuk menggapai cita-cita kalian. Amin. Itu anak-anak dan ibu-ibu komite serta orang tua, mudah-mudahan setiap aktivitas kita dari awal hingga akhir ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menggantikan Pak Fajar, mohon maaf juga sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya, Bapak Ibu semuanya, ada deh semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.